dari kelompok 4. Bukhari dari kelompok 4. John Firatarelius dari kelompok 4. Maulida dari kelompok 4. Lamidina Dahlan dari kelompok 4. Super shy, but wait a minute while I make it mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Halo semuanya, sekarang kita sudah bersama narasumber pertama kita, yaitu Bu Cut selaku pembina OSIS ya Bu ya. Iya. Bu izin bertanya ya Bu, dari kelas 10.1 mengenai bagaimana cara mengelola waktu. Nah, pertanyaannya itu, menurut Ibu apakah anak-anak OSIS angkatan 2022-2023 mampu memanage waktunya dengan baik antara belajar, berorganisasi, dan di rumah? Untuk OSIS angkatan 2022-2023 ya, alhamdulillah mereka itu adalah anak-anak yang bisa membagi waktu ya. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada kendala dari segi waktu. Terus mereka juga di pembelajarannya juga aman, tidak keteteran gitu. Alhamdulillah sejauh ini sampai mereka selesai kemarin, insya Allah mereka tuh anak-anak yang bisa membagi waktu. Lanjut pertanyaan kedua, menurut kerjasama antara anggota OSIS angkatan 2022-2023? Bagus banget, kerjasamanya itu bagus banget. Jadi program-program yang mereka jalankan itu adalah hasil dari kerjasama mereka gitu loh, sehingga program itu bisa berjalan dengan lancar sampai selesai, semua program itu terlaksana dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun gitu. Lanjut pertanyaan ketiga, apa saja kendala dalam membina OSIS ini? Kendala yang berarti sih nggak ada, cuma mungkin karena ini OSIS kan isinya banyak ya, jadi tidak 1-2 orang gitu. Biasanya sih komunikasi sama perbedaan pendapat itu aja. Tapi saya selalu memfasilitasi anak-anak OSIS sehingga ada terjadi perbedaan pendapat, ide atau apa itu dibicarakan lagi gitu, sehingga mereka bisa mufakat mengambil satu keputusan yang semua orang itu sepakat gitu. Menurut Ibu, apa plus minus keputusan OSIS tahun lalu? Kebanyakan plusnya sih ya. Plusnya sih ya, mereka juga sempat tidak ada pembina itu hampir berapa bulan, dan alhamdulillah mereka tetap bisa jalan gitu, tetap bisa koordinasi dengan baik antara satu dan yang lain. Juga kerjasamanya dengan MPK juga oke banget gitu loh. Jadi antara MPK dan OSIS itu tidak ada gap. Nah, walaupun posisinya tuh MPK mengawasi gitu ya, tapi mereka bisa juga include ke dalam itu. Alhamdulillah sih plus semua sih ya, minusnya nggak ada. Terus yang terakhir Ibu, apa harapan atau pesan Ibu untuk para anggota OSIS yang baru? Ya, untuk anggota OSIS yang baru tetap jaga kekompakan, tetap menjaga komitmen terhadap program-program yang sudah dikampanyekan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Oke? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, sukses ya. Sekarang kita bersama narasumber kedua, yaitu Bu Tamara. Di sini saya akan bertanya Bu tentang tugas saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ibu terhadap kinerja OSIS 2022 dan 2023? Sejauh ini kinerja OSIS yang saya lihat itu sudah sangat baik dari segi koordinasinya, dari segi kesiapan mereka dalam menghadapi sebuah acara. Terus juga saya juga tahu tentang keuangan mereka. Sejauh ini saya bisa menilai bahwa mereka itu sangat baik dalam pengelolaannya gitu. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ibu terhadap murid yang menjabat sebagai OSIS tetapi tidak menjalankan tugas sekolahnya? Ya, sangat disayangkan ya, karena menurut OSIS itu adalah representasi siswa dari 93. Kalau dari OSISnya saja itu mereka tidak
konsekuen dengan jabatan yang dia punya, terus juga tidak konsekuen dengan tanggung jawab sekolah wajibnya, itu ya sangat disayangkan gitu. Dan harusnya sih tidak seperti itu gitu. Anak OSIS tuh harus bisa manage antara waktu belajar dia di sekolah dengan waktu OSISnya, bahkan untuk waktu eskulnya gitu. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu bagaimana sih sikap yang harus dimiliki oleh seorang OSIS? Oke, sikap yang harus dimiliki oleh seorang OSIS tentunya yang pertama adalah tanggung jawab. Karena OSIS itu punya tanggung jawab yang besar. Dia punya tanggung jawab baik di sekolahnya dan juga tanggung jawab di luar jam pelajaran itu sebagai OSISnya dengan jabatannya masing-masing gitu ya. Terus juga ya dia harus bisa jujur. Jujur artiannya tuh banyak, semuanya harus dari segala aspek gitu ya. Misalnya kalau dia melanggar ya udah dia terima dong. Kalau misalnya dia dihukum, jadi jangan ada pembelaan gitu. Enggak Bu, saya semalam habis rapat atau apa gitu. Itu alasan klasik gitu ya. Karena kalau udah jadi OSIS ya berarti dia harus tahu bahwa dia itu jadi contoh untuk siswa-siswa yang lain. Baik Bu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, jadi sekarang kita sudah bersama narasumber kita yaitu Kak Aya sebagai Wakil Ketua OSIS pada masa periode 2022-2023. Oke Kak, pertanyaan pertama, apa alasan Kakak ingin menjabat menjadi Wakil Ketua OSIS? Oke, sebelumnya jadi ceritanya kayak gini. Sebenarnya aku awalnya tuh nggak berniat untuk menjadi wakil ketua OSIS, tapi alhamdulillah pada saat sesi wawancara itu aku seleksi terus sampai akhirnya menjadi wakil ketua OSIS gitu, menjadi kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Lalu setelah pencoblosan paslon saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, pertanyaan kedua, menurut Kakak apakah anggota OSIS sudah baik dalam memanage waktunya? Oke, sebenarnya ini merupakan proses yang cukup berjalan selama event 1 sampai event terakhir. Itu merupakan hal yang berproses ya. Maksudnya dalam artian awalnya manajemen waktunya kurang baik, nanti lama-lama diperbaiki di event selanjutnya dan begitu seterusnya sampai event terakhir kami alhamdulillah bisa memanage waktu dengan baik. Baik Kak, lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Kakak, apakah Kakak sudah baik dalam mengatur waktunya sendiri? Menurut aku alhamdulillah aku bisa mengatur waktu aku dengan baik karena aku alhamdulillah bisa menyeimbangkan antara sekolah dan juga tugas-tugas sekolah, les, terus kegiatan-kegiatan lainnya dengan OSIS. Baik Kak, terima kasih ya sudah mau diwawancara oleh kami. Sama. Saya Riko Aldino dari 10.1, sekarang sudah dengan Kanada dari 12.2. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kepengurusan OSIS terhadap Kanada yang merupakan OSIS angkatan 2022 sampai 2023. Oke Kak, jadi pertanyaan pertama, apa alasan Kakak ingin menjadi OSIS? Alasan aku buat jadi OSIS tuh pertama biar dapat relasi yang lebih banyak ya buat pertemanan juga. Yang kedua biar aku juga bisa melatih tingkatan kapasitas organisasi aku sampai benar. Terus aku juga biar bisa melatih jiwa kepemimpinan aku sampai benar. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih Kak cara Kakak dalam mengatur waktu antara tugas organisasi, bermain, dan beristirahat? Oke, mengatur pasti ada timeline yang harus dibuat ya di OSIS sendiri. Yang pertama timeline itu bakal dikerjain sama anak humas, anak acara, handle gitu, nggak ada buat kitanya. Terus kalau waktu bermain jujur aku jarang banget karena kan udah kelas 12 juga, jadi waktu main itu dimanfaatkan untuk nambah relasi juga, terus nyari-nyari info tentang PTN. Pokoknya antara pembagian waktu organisasi sama bermain itu dilihat dari timeline aja sih. Jadi organisasi ini butuh tenaga lebih ya? Banget sama mental yang lebih juga sih. Iya. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana perkembangan nilai Kakak semenjak menjadi OSIS meningkat? Jujur alhamdulillah meningkat banget. Sebenarnya terbantu juga dari OSIS, tapi sebenarnya untuk nilai sendiri itu nggak dicangkup dari organisasi
sendiri, tapi ada usaha yang kita lakukan juga. Makanya hal ini juga terpaku sama timeline yang kita buat tadi yang kita katanya sebelumnya. Kalau kita bisa menghandle waktu, bisa mengatur waktu, nah kita juga bisa. Makanya tadi aku bilang aku jarang ada waktu bermain kan. Aku jadi lebih sering buat ngatur relasi belajar ini itu. Makanya alhamdulillah nilai aku naik besar. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi nilai positif apa yang Kakak dapatkan setelah menjadi OSIS? Yang pertama itu bisa melatih jiwa kepemimpinan kita. Yang kedua kita bisa nentuin mana yang baik dan benar dalam berorganisasi. Yang ketiga kita jadi lebih pede. Yang keempat kita keuntungannya itu dikenal sama anak-anak Zelga lebih tepatnya. Oh ini kayak ini ya OSIS ya gitu. Terus ya itu sebenarnya privilege buat bukan terkenal apa ya, ternama gitu maksudnya. Oh, iya. Lebih diayomi di sekolah. Oke, jadi pertanyaannya selesai. Oke. Terima kasih ya Kanada atas waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firmansyah Bukhari. Di sini saya akan melanjutkan wawancara terhadap anggota OSIS yaitu Pak Anabila. Aku anggota OSIS. Di sini ada 4 pertanyaan. Satu, yang pertama itu apa alasan kakak ingin menjadi OSIS? Oke, alasan awal aku mau jadi OSIS itu yang pertama nambah pengalaman. Terus yang kedua, aku lebih dikenal sama guru-guru yang ada di sekolah. Terus yang ketiga tuh nambah wawasan juga. Di sini pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara kakak dalam mengatur waktu antara tugas, organisasi, bermain dan beristirahat? Kalau misalnya yang pertama, pasti kan yang di OSIS kan punya tanggung jawab dan punya deadline juga kan. Terus juga tugas juga pasti punya deadline ya. Nah, yang pertama itu kita mengutamakan organisasi dulu, baru nanti tugas-tugas. Kalau misalnya organisasi kan pasti bisa rapat di sekolah dan bisa disilahkan di sekolah. Kalau misalnya tugas kan bisa di rumah dan bisa dikumpulkan besok. Jadi kalau misalnya buat istirahat atau bermain itu kalau misalnya ada waktu senggang bisa, cuma kadang suka nggak ada waktu buat bermain sama teman-teman seperti itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih perkembangan nilai kakak semenjak jadi OSIS? Itu meningkat atau menurun kak? Alhamdulillah sih meningkat ya, karena tugas-tugas juga diselesaikan dengan baik dan guru-guru pun juga memberikan space waktu untuk mengumpulkan tugas bagi yang peserta OSIS yang di-spend di sekolah, di kelas. Ini pertanyaan yang terakhir kak, keempat. Itu nilai positif apa yang kakak dapat setelah menjadi OSIS? Nambah wawasan sih, terus juga nambah pengetahuan, misalnya kayak ngehubungin pihak sekolah itu seperti apa, terus juga cara berkomunikasi yang baik dengan sesama guru dan sesama teman OSIS yang lain. Kasih apa? Sama. 2,000 years later. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana perkembangan